Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, adik-adikku semua yang sedang belajar, ya, yang mencari informasi tentang penerimaan pegawai BUMN tahun 2023. Nah, teman-teman, beberapa minggu lalu, kita semua sudah mendengar informasi bahwa ternyata, ya, BUMN yang dikepelai oleh Pak Erick Thohir sedang membuka penerimaan pegawai, ya. Jadi setelah tahun kemarin di tahun 2022 bulan Mei dan bulan Desember, nah sekarang kembali buka lagi teman-teman sekalian di bulan Mei untuk tahun 2023 penerimaan pegawai BUMN. Nah, teman-teman, saya perlihatkan dulu, ya. Nah, ini informasinya kemarin, ya. Ya, persiapkan diri kamu, ya. Oke. Rekrutmen bersama BUMN 2023, kesempatan berkarir di BUMN Group bagi putra-putri terbaik bangsa. Bulan Mei tahun 2023, ya. Itu yang saya ambil langsung dari Instagram, ya, BUMN, ya. Ini teman-teman, ya. Registrasinya katanya meliputi proses pendaftaran dan seleksinya itu, ya, tanggal 5 sampai tanggal 20 Mei. Jadi pengumumannya 1 Juli, teman-teman, ya, gitu. Oke, tesnya ada 2, ya. Ada tes TKD, ya, kemudian ada tes akhlak. Tes TKD, teman-teman, ini berhubungan dengan soal-soal seperti di CPNS, ya, soal TIU gitu, ya. Ada verbal, ada numerik, ada figural, ya, gitu. Kemudian kalau akhlak ini mirip-mirip soal TKP atau kepribadian, ya, gitu. Kemudian ada pembobotan, teman-teman, ada TKD 40% dan akhlaknya 60%. Itu pengumumannya tanggal segini, ya, gitu. Nah, teman-teman, saya akan memperlihatkan, ya, bentuk-bentuk soal asli yang tahun kemarin, ya, bulan Mei dan Desember kemarin. Saya sudah punya soal aslinya, ya. Mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran kalian atau mungkin menambah wawasan kalian mengenai soal-soal apa yang harus dipelajari untuk persiapan TKD BUMN tahun 2023 bulan Mei ini, teman-teman sekalian, ya. Perhatikan cuplikan dari soal asli tahun kemarin, teman-teman, ya, seperti yang lewat berikut ini. Nah, baik, kita mulai bahas soal nomor 1. Jadi teman-teman, 8 soal tadi merupakan soal kumpulan soal asli tahun 2022 dari bulan Mei atau batch 1 kemarin dan batch 2 bulan Desember. Saya gabung, ya, saya buat dalam sebuah video, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Nah, untuk soal nomor 1 ini merupakan soal bulan Desember kemarin, ya. Ini masuk ke dalam kelompok kata, ya, kelompok kata. Kita membandingkan, ya, kita mencari satu kata yang berbeda dari 4 kata yang lain. Masuk dalam materi kemampuan verbal, ya, gitu. Oke, baik, TKD kemampuan verbal. Baik, soal nomor 1. Ya, kira-kira jawabannya apa, teman-teman sekalian? Pilihlah salah satu dari A, B, C, D, atau E yang tidak termasuk ke dalam, ya, ke dalam kelompoknya. Oke. Nah, berenang, berkebun, menyelam, memancing, atau berlayar. Yang mana kira-kira, teman-teman, yang pas, ya, yang berbeda dari kata yang lain? Jadi, berenang, ya, ini kita lihat itu di laut, ya. Di laut atau di air, ya. Menyelam, teman-teman, di laut juga atau di air. Nah, memancing, teman-teman, juga di laut, ya, dan mungkin di kebun, ya. Lalu berlayar, ini masuk juga di air, ya. Berarti
Kalau berkebun, ya sebenarnya jawabannya adalah bravo. Tapi ada yang bilang katanya ada yang berkebun di laut ya. Bisa jadi teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini kemungkinan adalah jawabannya B, berkebun. Kenapa? Karena berenang, menyelam, memancing pelayar semua dilakukan di air. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lihat soal berikut, pembahasan soal nomor 2. Baik, teman-teman, sebelum saya bahas soal berikut, nah, saya mau katakan kepada kalian bahwasanya soal asli tadi yang saya bahas sebelumnya dan masih banyak lagi, ya ada sekitar 100-an soal atau ribuan soal, kami sudah rangkum di dalam sebuah website dan kami sajikan dalam bentuk-bentuk tryout, namanya adalah Sobat BUMN. Kami sudah hadir sejak bulan Mei tahun lalu ya menyajikan ya soal-soal asli tahun-tahun sebelumnya. Oke, apa ini teman-teman? Ini bisa kalian jadikan sebagai referensi atau tempat latihan sebelum nanti kita ikut TKD bulan Mei depan teman-teman sekalian ya. Jadi gini, ini kami sediakan 10 paket tryout yang bisa diulang-ulang ya kapanpun dan dimanapun. Terus bisa menggunakan laptop Anda atau handphone Anda, teman-teman. Kita lihat ya. Ya, yang mau berlangganan, yang mau pakai ini, teman-teman, Anda bisa beli ya. Harganya murah, teman-teman. Hanya 9 ribuan ya, satu paket, teman-teman, gitu ya. Nah, gini, jika Anda mau berlangganan, Anda tinggal klik link di bawah ya. Oke, di situ ada link yang saya sediakan. Anda klik itu dan Anda buat akun ya, masukkan nama, nomor WA, terus email, password Anda. Lalu Anda buat akun, kemudian login kembali dengan menggunakan email sama password yang Anda buat tadi, gitu ya. Nah, jika Anda sudah berlangganan teman-teman sekalian, ini harganya teman-teman segini ya, Rp99.000 1 tahun, bisa dipakai setahun teman-teman. Jadi kalau Anda beli sekarang, jadi Anda bisa gunakan lagi untuk bulan Desember depan. Ya, kenapa? Karena masih berlaku selama setahun. Oke. Akses premium selama setahun, 10 paket tryout teman-teman, ada TKD dan ada core value, asik ya. Lalu ada 2 paket pemantapan, jadi total semua ada 12 ya gitu. Tryout bisa diulang-ulang kapanpun dan dimanapun. Artinya apa? Jika Anda sudah selesai semuanya, Anda bisa kembali ke paket sebelumnya dan Anda pilih yang mana Anda mau. Terus ada pembahasan lengkap teman-teman. Jika Anda selesai tryout, Anda langsung lihat pembahasan juga bisa. Ada kunci jawaban, kemudian ada juga langsung skor nilai teman-teman sekalian ya gitu. Oke, ini sudah sejak tahun kemarin itu yang akses sudah ribuan orang ya. Anda belum, silakan berlangganan. Nah, ini teman-teman jumlah paket-paketnya ya. Kami sediakan ada 10 paket teman-teman. Ada TKD, ada core value gitu ya. Nah, kalau Anda mau Anda klik mulai tes teman-teman, maka muncullah contoh-contoh soal seperti ini ya. Ini soal asli teman-teman. Ini soal asli tahun kemarin ya. Satu kata yang tidak termasuk kelompoknya sama dengan tadi ya gitu. Jika Anda mau pilih-pilih soalnya teman-teman bisa di sini ya. Oke, baik. Saya langsung di sini lagi. Nah, contoh soal. Nah, ini teman-teman, ini soal asli tahun Desember kemarin ya. Ini masuk ke dalam kemampuan verbal bulan Desember kemarin teman-teman sekalian. Jadi, kami sudah sediakan yang belum pernah ikut tes BUMN, saya sarankan Anda berlangganan dengan ini. Kenapa? Karena disinilah Anda bisa melihat soal aslinya dan pembahasannya. Dan juga bisa melatih diri teman-teman sekalian gitu ya. Oke, ini adalah merupakan soal tentang kemampuan verbal ya. Lanjut ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah soal deret. Ini masuk ya di tes Desember kemarin ya, deret. Oke, nah sebentar saya bahas seperti apa pembahasannya gitu ya. Nah, ini soal deret teman-teman, Anda bisa lihat juga. Nah, jika Anda sudah selesai, contoh ya, jika sudah selesai mengadakan soal, Anda bisa klik kirim jawaban ya. Oke. Maka nanti muncul skornya berapa skor nilai Anda teman-teman ya gitu, nilai TKD berapa, core value berapa, skornya berapa semua teman-teman. Jadi sangat bagus Anda gunakan untuk latihan soal dan ukur kemampuan diri sampai di mana ya. Jika Anda mau lihat pembahasan teman-teman, langsung klik pembahasan, maka muncullah di sini pembahasannya, contohnya soal deret pembahasan teman-teman. Jadi gampang, jadi enak sekali Anda gunakan untuk latihan soal sebelum ikut tes nanti ya. Yang mau berlangganan teman-teman sekalian, klik link di bawah, hanya 9 ribuan satu paket teman-teman, murah sekali ya. Nah baik, kita lanjut teman-teman, pembahasan soal berikut nomor 2. Baik, soal nomor 2 ini merupakan soal asli tahun 2022 juga bulan Desember. Dan kami sudah masukkan ke dalam website Sobat BUMN yang merupakan kumpulan tryout
dan bisa Anda gunakan sebagai bahan latihan atau ukur kemampuan diri. Oke, yang mau ikut, yang mau berlangganan, teman-teman silakan klik link di bawah ya, yang ada di situ saya sematkan komentar. Baik, soal nomor 2. Oke, ini gampang ya. Armando merupakan seorang pegawai yang menjaga sebuah restoran. Setiap hari kerja, Armando selalu berangkat dari rumah pukul 8.00 pagi menuju tempat kerjanya. Diketahui juga bahwa Armando bekerja dari hari Selasa sampai Minggu. 2. Armando tidak mendapatkan libur pada tanggal merah, kecuali ia mengajukan cuti kepada pemilik restoran. 3. Restoran harus buka dari pukul 10 pagi sampai 6 dan beroperasi 6 jam, berarti sampai jam 16.00 ya. Armando diberi waktu istirahat dari pukul 13.00 sampai 13.30. Selama istirahat, tugasnya digantikan oleh rekan kerjanya. Terus, atasan Armando memintanya datang lebih awal untuk menyiapkan restoran sebelum dibuka. Yang terakhir, selama bekerja, Armando tidak pernah datang terlambat. Ini kita disuruh cari apakah kesimpulannya benar atau salah gitu ya. Kesimpulan, Armando hanya libur pada hari Minggu gitu ya. Armando hanya libur pada hari Minggu. Kita lihat teman-teman ya di sini. Armando bekerja dari hari Selasa sampai hari Minggu, teman-teman. Nah, ini kan sudah terjawab pertanyaannya. Kenapa? Karena dia bilang katanya Armando hanya libur pada hari Minggu. Faktanya Armando itu bekerja dari hari Selasa sampai hari Minggu ya. Jadi, nah, walaupun panjang soalnya teman-teman, tapi sebenarnya Anda bisa tahu yang mana jawabannya yang benar ya gitu. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah kesimpulan benar, jawabannya salah ya. Jadi kesimpulannya adalah salah. Kenapa? Karena Armando itu bekerja pada hari Minggu. Ini soal asli teman-teman bulan Desember kemarin. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini merupakan bentuk soal asli bulan Mei tahun lalu ya. Ini adalah soal asli tahun lalu bulan Mei, teman-teman. Jadi, antara bentuk soal bulan Mei dan Desember tahun kemarin itu berbeda, teman-teman sekalian ya gitu. Soal nomor 3 ini masuk dalam kemampuan verbal ya, silogisme atau kesimpulan. Jika hujan, maka ibu akan membawa jas hujan. Jika ibu membawa jas hujan, maka bapak akan menyiapkan payung cadangan. Ya, yang mana kesimpulan tepat. Jadi teman-teman, saya pernah bahas soal seperti ini ya. Anda lihat saja gini ya. Perhatikan dari pernyataan 1 ya, pernyataan 1 dan pernyataan 2, yang manakah kata yang sama atau kalimat yang sama. Jika hujan, maka ibu membawa jas hujan ya. Ibu membawa jas hujan ini di pernyataan 2 juga ada ya. Ibu membawa jas hujan. Nah, juga ada teman-teman sekalian. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah gini. Anda ambil jika hujan ya, jika hujan maka bapak akan menyiapkan payung cadangan. Nah, itulah kesimpulan teman-teman. Jadi, yang kalimat yang sama itu dihapus dalam kesimpulan. Yang manakah jawaban tepat? Jika ibu membawa jas hujan, jika ibu membawa jas hujan, maka pasti hujan. Ini salah ya, salah teman-teman. Jika tidak hujan, maka bapak tidak menyiapkan payung cadangan. Kita simpan dulu ya. C. Payung cadangan disiapkan oleh ibu, salah ya. Oke. D. Jika bapak tidak menyiapkan payung cadangan, maka tidak hujan. Nah, teman-teman, jawaban yang tepat itu adalah bukan B, tapi delta. Oke, gini ya teman-teman. Ada aturan gini. Bahwasanya ya, saya pernah buat sebuah ya gini. Saya pernah bahas pembahasan seperti ini gini. Jika ada soal ya, misalkan jika P maka Q. Lalu di sini jika Q maka R, ini adalah merupakan pernyataan 1, ini adalah pernyataan 2 ya. Maka itu teman-teman kesimpulannya adalah P, jika P maka R. Nah berarti di soal ini teman-teman kesimpulan jawabannya gini, jika hujan maka bapak akan menyiapkan payung cadangan. Faktanya di jawaban tidak ada. Nah, kita harus cari, ada sebuah teori namanya ekuivalensi atau kesamaan, bahwasanya P maka R
itu sama dengan R maka P. Sorry. Lingkaran R maka lingkaran P. Nah, ya. Jadi teman-teman, ini jawabannya. Lingkaran R maka lingkaran P. Apa itu R? Inilah namanya R, ini adalah P, teman-teman. Jadi gini jawabannya. Jika Bapak tidak, ya, apa lingkaran, teman-teman? Tidak, ya gitu. Jika Bapak tidak menyiapkan payung cadangan, maka tidak hujan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah delta. Bukan ini, bukan. Karena kenapa? Kesamaan dari P maka R adalah lingkaran R maka lingkaran P. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 4. Baik, soal nomor 4. Ini merupakan soal deret yang masuk di bulan Desember kemarin, ya. Bentuknya teman-teman soal deret tapi bentuknya baru, ya, baru kita lihat. Pilihlah salah satu dari A, B, C, D, atau E yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan barisan bilangan berikut tidak membentuk deret. Apa artinya teman-teman semuanya? Bahwasanya dari bilangan-bilangan ini cari yang salah kemudian kita koreksi. Oke, koreksi teman-teman. Kita lihat. Kalau kita lihat teman-teman, bentuk pola bilangannya ini kan 3 ke 2 ya. Ini berhubungan ya. 3 ke 2 ya, lalu 2 ke 1 ya, 1 ke 0 ya. Lalu 0 ke min 1, min 1 ke min 2. Ini kan merupakan pengurangan 1 kan, kurang 1 ya, kurang 1, kurang 1, dan kurang 1. Artinya ini tidak salah. Kenapa? Karena ya polanya sudah benar. Nah, berarti teman-teman ada yang salah di mana? Coba lihat ini. 5 ke 4. Oke. Nah, terus 4 ke 3. Lalu 3 ke min 2, min 2 ke 1. Oke. 5 ke 4 ini jelas ya, kurang 1 juga ya. 4 ke 3 teman-teman kurang 1 juga. 3 ke sini teman-teman harus kurang 1. Berarti jawabannya harus 2 di sini, bukan min 2. Jadi yang salah yang mana? Yang salah adalah error, gitu ya. Nah, jadi itulah cara kerja dari soal seperti ini, teman-teman ya. Jadi soal seperti ini juga ada kami masukkan di dalam web tryout Sobat BUMN. Mudah-mudahan Anda mau bisa gunakan untuk latihan soal. Baik, teman-teman sekalian, soal berikutnya nomor 5. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 5. Ini soal deret, tapi soal deret berbeda dengan tadi soal nomor 4 ya. Ini masuk di bulan Mei tahun lalu. Ya, jadi kami sudah siapkan semuanya di dalam Sobat BUMN, Anda bisa gunakan dan bisa belajar. Baik, teman-teman. Nah, soal berikut nomor 5 ya. Gimana cara kerjanya, coy ya? Oke, kita lihat. Oke. Nah, sebuah barisan angka berturut-turut adalah 6, 12, 17, A, 28, 36, Z. Maka nilai Z kurang A sama dengan apa? Saya coba tulis ulang ya. Sini ya, teman-teman. Di sini ada 6 ya, lalu di sini ada 12 ya, ada 17. Di sini ada A, kemudian ada 28 ya, lalu ada 36 ya, dan kemudian Z. Nah, dicari berapa nilai Z kurang A. Baik, teman-teman. Oke, jadi pola bilangannya kalau Anda bisa lihat, ya mungkin Anda berpikir, wah mungkin ini 6 ke 12, tambah 6, lalu tambah 5. Faktanya teman-teman tidak berpola seperti itu. Saya coba buat begini ya, 6 ke 17, ya ini kan merupakan penjumlahan 11, ya 6 tambah 11. Lalu 17 ke 28 teman-teman ditambah 11 juga coy. Oke, paham ya? Gitu. Berarti kita kalau ke Z teman-teman ya, kalau kita ke Z ya, kalau ke Z teman-teman berarti ke sini ya. Nah, harusnya tambah 11 juga ya. Nah, artinya 28 ditambah 11 artinya berarti Z itu sama dengan 39 ya. 39. Baik. Nah, ini 12 ke A. Oke, lalu ke 36 ini berapa kira-kira? Nah, ya. Saya coba prediksikan teman-teman, ternyata supaya berpola ini kita tambah 12 ya. Ini tambah 12, ini juga tambah 12. Coba ya. 12 tambah 12 teman-teman, 24 ya. 24A ya. Terus tambah 12 lagi, pas 36. Artinya apa? Z-nya 39 dan A 24. Nilai dari Z kurang A sama dengan 39 kurang 24. Jawabannya sama dengan 15 ya gitu. Jadi teman-teman, oke, itulah soal-soal asli atau bentuk soal-soal yang harus Anda pelajari supaya bisa ikut tes nanti. Baik teman-teman sekalian, soal berikutnya nomor 6. Nah, soal nomor 6, nah ini masuk di bulan Mei tahun lalu ya.
Apabila 3D tambah 4E sama dengan 17 dan D tambah 2E sama dengan 9, maka pernyataan yang benar dari persamaan di atas adalah apa? Sorry, ini bukan bulan Mei, tapi Desember kemarin, teman-teman sekalian. Nah, maka yang mana benar? Apakah E besar D, D besar E, 2D besar E, atau 3D sama dengan E? Nah, ini kan materi kelas 2 SMP ya, namanya adalah sistem persamaan linear dua buah variabel ya. Nah, saya coba buat gini ya. Oke, 3D ditambah dengan 4E itu kan sama dengan 17 ya. Lalu di sini D ditambah dengan 2E itu sama dengan 9. Nah, dalam penyelesaian soal seperti ini, teman-teman sekalian, Anda gunakan namanya sistem eliminasi. Gimana caranya, teman-teman? Ya, Anda eliminasi atau Anda keluarkan D atau E. Nah, saya coba keluarkan D sehingga gini. Yang ini cukup dikali 1 saja, ini kali 3. Kenapa? Supaya sama angkanya gitu ya. Berarti gini, 3D ya ditambah dengan 4E sama dengan 17 kali 3. Berarti gini, 3 kali D tambah 3 kali 2 berarti 6 ya. Di sini 6E sama dengan kali 9 adalah 27. Lalu teman-teman, kita kurangkan ya. Oke, 3D kurang 3D habis ya. Bisa kurang dari bawah. 6 kurang 4, 2 ya. 2E sama dengan 27 kurang 17, jawabannya 10. Nah, artinya bisa didapat ya. Nilai E sama dengan 10 bagi 2. Nah, oke, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, artinya E5, teman-teman. Nah, sekarang cari berapakah nilai dari D-nya gitu ya, gini. Saya coba ambil di sini ya. Ini kan ada D kan? D tambah 2E gini. D ditambah 2E berarti 2 kali 5 ya berarti 10 ya. Nah, sama dengan di sini ada 9. Artinya untuk mencari nilai D sendiri sama dengan 9 kurang 10 atau minus 1. Jadi gini, nilai E5, nilai D-1 artinya apa? D itu ya D-1 ya, berarti E itu teman-teman, E lebih besar daripada D sendiri. Oke, nah itu soal tentang numerik, teman-teman. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 6. Nah, baik, soal nomor 6 ya, sama bentuknya dengan soal nomor 5. Oke, jika A, B adalah penyelesaian dari sistem persamaan ya. Oke, 5A tambah 2B sama dengan 9 dan B kurang 2A sama dengan 1, maka nilai dari 2B kurang 4A berapa? Oke, saya coba buat gini ya. Ya, persamaan 1 lagi nih, 5A oke, ditambah dengan 2B sama dengan 29. Yang kedua, ini saya balik ya. Oke, ini B kurang 2A sama dengan 1, teman. Ini bisa dibuat begini. Bisa dibuat B itu sama dengan ini pindah ruas jadi positif ya, gini ya, 2A baru ditambah dengan 1. Lalu kita substitusi, teman-teman ya, ganti nilai B dengan ini gini, 5A oke ditambah dengan 2 dalam kurung B itu ganti dengan ini gini ya, berarti ini 2A ditambah 1 ya sama dengan 29. Jadi bisa kita gunakan cara tadi nomor 5, bisa juga pakai cara ini, teman-teman, substitusi ya. Lanjut ya. Nah, 5A, nah, lalu dikali ini 2 kali 2A, teman-teman. 2 kali 2 adalah 4A di sini. 2 kali 1 adalah 2 sama dengan 29 ya gitu. 5A ditambah 4A adalah jawabannya 9A, teman-teman. 29 ini kurang 2 ya. 29 kurang 2 adalah jawabannya 27. Berarti A sama dengan, tinggal dibagi, 27 bagi 9 sama dengan 3 ya. Berarti teman-teman nilai A 3. Sekarang nilai B. B kan sudah ada ya, 2A tambah 1 ya. 2A ditambah 1 berarti ini. Nah, 2 kali 3 ditambah 1 jawabannya ini 6 ya, 7 ya. Oke. Nah, 2B kurang 4A. Nilai dari 2B oke, dikurang 4A sama dengan 2 kali 7 berarti 14 kurang 4 kali 3 12. Jawabannya sama dengan 2 gitu. Oke. Jadi gampang ya soal-soal TKD. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 7 tentang figural. Nah, baik, soal nomor 7. Ini soal asli Desember kemarin. Soal figuralnya memang agak rumit ya dibandingkan dengan soal figural bulan Mei kemarin. Jadi, yang paling rumit soal Desember kemarin adalah tentang gambar ini, teman-teman, figural. Kita
Kita lihat ya, di sini kita diberikan soal ya, ada gambar 1 ke gambar ya, ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Dari setiap gambar teman-teman, kita diberikan 2 gambar lagi yang dimana polanya kita baca perubahannya teman-teman. Gini, untuk ini dia berubah seperti ini ya. Oke, artinya dia berputar ya, berputar searah jarum jam. Nah, ini teman-teman yang kedua ya, ini adalah 1, ini 2 ya, ini 2 perubahan seperti ini ya, dia balik ya. Lalu gambar 3, gambar 4, gambar 5. Nah, pertanyaannya adalah soal ini teman-teman. Inilah soal, ini soal teman-teman pertanyaannya ya. Ini soalnya gini. Nah, apa artinya? Bahwa untuk yang tanda tanya ini berubah menjadi yang ini teman-teman ya, yang ini itu mengikuti pola gambar 3 ini ya. 3 teman-teman. Yang mana 3? Ini. Oke. Jadi teman-teman, jadi yang soal ini adalah mengikuti gambar 3. Oke, gimana ceritanya? Nah, ini kan kita lihat teman-teman, ini gambar 3, ini awalnya adalah segi 4 ya. Oke, saya ulangi, atau 4 ya, segi 4 ya, segi 4 menjadi segi 5 di sini ya, segi 5. Artinya di soal ini teman-teman, ini kan merupakan segi 6 ya. Nanti di sini harus segi 5 coy. Oke. Nah, gitu. Segi 5. Berarti kita lihat ini salah ya karena segi 6. Ini juga salah karena segi 6. Ini juga teman-teman salah karena segi 6. Jadi harus jawabannya adalah segi 5. Yang mana yang tepat? Yang tepat adalah jawabannya ini. Kenapa? Karena perubahan teman-teman ya, yang warna hitam menjadi putih, berarti di sini harus juga warna hitam seperti ini. Baik, nomor 8. Nah, nomor terakhir nomor 8. Ini masuk di core value ya. Core value di bulan Desember. Itu mudah. Kenapa? Karena hanya 2 opsi gitu ya. 2 opsi teman-teman. Jadi, kita lihat soalnya gini. Dalam menyelesaikan masalah baru di pekerjaan saya ya, di pekerjaan saya memilih apa? Ulangi, dalam menyelesaikan masalah baru ya, masalah baru, oke, di pekerjaan saya pilihnya gimana? A. Menggunakan pendekatan lama yang mudah diterapkan, atau B. Mencoba pendekatan baru yang butuh usaha lebih untuk diterapkan. Nah, teman-teman, kalau Anda mau kerjakan soal seperti ini atau core value, teman-teman, Anda harus berpatokan dengan ini ya. Masalah tata nilai BUMN atau disebut sebagai akhlak. Oke, ulangi, Anda mengadakan soal seperti ini, maka Anda harus berpatokan pada nilai-nilai ini, teman-teman. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini sudah ada semua, teman-teman. Amanah itu apa? Ya, ini memegang teguh kepercayaan. Kompeten itu terus belajar. Harmonis itu adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif adalah membangun kerjasama. Nah, teman-teman, konteks soal nomor 8 itu adalah masalah baru di pekerjaan. Berarti ini adalah berhubungan dengan adaptif ya, artinya adalah berinovasi ya dan antusias menghadapi perubahan. Jadi, yang manakah Anda pilih jawaban? Menggunakan pendekatan lama, jawabannya salah ya. Yang tepat adalah harus mencoba pendekatan baru yang walaupun butuh usaha untuk diterapkan. Jadi suka hal-hal baru itu adalah yang patut kita pegang saat menjadi seorang karyawan. Dan kreatif teman-teman ya. Baik, itulah bentuk-bentuk soal tentang TKD BUMN dan core value-nya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.